Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Anggraini dengan NIM 210533177 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Natasha Arahmah dan Wilia Eka Putri. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi model pembelajaran. Nah, pada materi ini kami terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian discovery learning. Yang kedua, langkah-langkah discovery learning. Dan yang terakhir, ada praktek penerapan discovery learning. Nah, masuk ke materi yang pertama, ada pengertian discovery learning. Discovery learning sendiri adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Penjelasan tersebut senada dengan pendapat Hanifiyah 2002 halaman 77 yang menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya materi yang kedua akan dipresentasikan oleh saudari Natasha Arahmah. Kepada Natasha Arahmah dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi terkait langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Langkah-langkah pada pembelajaran discovery learning ini membuat siswa lebih mandiri untuk memahami materi pelajaran yang harus dikuasainya, sehingga siswa tidak lagi disuapin untuk bisa mengerti suatu hal. Pasalnya, pada pembelajaran ini juga sudah banyak sumber mata pelajaran tambahan yang bisa dipelajari dengan mudah melalui internet. Untuk penerapan model pembelajaran discovery learning sendiri di kelas dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu stimulation atau stimulasi, yaitu pemberian rangsangan. Pada tahap ini, stimulasi fungsinya untuk menyediakan kondisi interaksi belajar, di mana stimulasi ini dilakukan dengan melakukan teknik bertanya. Teknik bertanya ini dilakukan dengan siswa dengan mengajukan pertanyaan yang menghadapkan mereka pada kondisi yang mendorong eksplorasi dan ide-ide. Siswa akan memiliki keinginan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Kedua yaitu problem statement, yaitu pernyataan. Di sini merupakan identifikasi masalah. Dalam problem statement atau identifikasi masalah ini, siswa diberikan kesempatan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang telah diberikan kepada mereka. Teknik ini berguna untuk membangun pemikiran siswa agar terbiasa memecahkan problem atau masalah. Lalu dilanjutkan dengan menentukan salah satu solusi pemecahan masalah yang dianggap paling relevan dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Salah satu jenis penyelesaian masalahnya disebut dengan kategori hipotesis. Contohnya adalah dengan mengidentifikasi potensi daerah dengan konsep geografi secara satu persatu, siswa akan mengidentifikasi masalah yang ada dan potensi dari daerah tersebut. Dan angka yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Di sini tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan kebenaran hipotesis, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, mengamati objek, membaca literatur, melakukan wawancara dengan narasumber, serta melakukan uji coba dan lainnya. Konsekuensi pada tahap ini adalah siswa diharuskan untuk dapat belajar lebih aktif dalam menemukan informasi tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang diberikan. Kemudian tahap yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Nah, di sini setelah data dikumpulkan, baik dari informasi, interview, observasi, dan lainnya, tentu akan ada diolah dan diproses. Data processing juga sering disebut dengan pengodean atau coding kategori sebagai pembentukan konsep dan generalisasi.
Dari generalisasi ini, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif penyelesaian atau jawaban yang perlu mendapatkan pembuktian logis. Selanjutnya, yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Di sini verifikasi dilakukan agar proses belajar berjalan dengan kreatif dan baik. Hal ini dilakukan guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sebuah konsep, teori, dan pemahaman melalui contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu generalization atau generalisasi, yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil verifikasi, maka akan dirumuskan. Nah, materi selanjutnya ada praktek penerapan discovery learning. Nah, pertama-tama adalah guru membuka aplikasi Google Meet atau membagikan tautan atau link ke dalam WA kelas. Kemudian membuka pembelajaran dengan menyapa dan mengucapkan salam kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, peserta didik dicek hadirannya oleh guru dalam Google Meet. Yang ketiga, kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik. Nah, yang terakhir adalah peserta didik menyimak informasi berkaitan dengan materi yang akan disampaikan melalui pembelajaran daring, sekaligus memberikan motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya, setelah pendahuluan sudah dijalankan, selanjutnya siswa disajikan video pembelajaran yang diharapkan siswa menyimak video tersebut. Nah, setelah menyimak video tersebut, guru memberikan rangsangan. Nah, rangsangan tersebut peserta didik menanggapi atau bertanya tentang video yang diberikan. Yang kedua ada identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah ini, guru meminta peserta didik masuk WA group untuk diberikan tugas berupa LKPD. Kemudian peserta didik melakukan diskusi dalam WA group tersebut mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam LKPD. Nah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, peserta didik membaca materi pada file PDF yang dibagikan guru ke grup WA. Dalam hal ini, peserta didik mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, penelusuran sumber melalui web, dan situs lainnya yang relevan mengenai perubahan sosial budaya. Nah, yang keempat ada pengolahan data. Dalam pengolahan data, peserta didik menganalisis informasi yang telah diberikan atau diperoleh, lalu ditafsirkan untuk membentuk konsep dan generalisasi. Nah, yang kelima ada pembuktian. Dalam pembuktian, peserta didik memberi secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif menghubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Nah, langkah terakhir ada kesimpulan atau generalisasi. Nah, dalam hal ini peserta didik mengunggah hasil kesimpulan dalam bentuk laporan LKPD ke dalam Google Classroom. Nah, selanjutnya setelah itu peserta didik masuk lagi ke Google Meet untuk mempresentasikan hasil kesimpulan dari salah satu peserta didik, kemudian melakukan tanya jawab dan mendengarkan penjelasan guru terkait pertanyaan yang telah ditanyakan. Kemudian guru memberikan penugasan melalui Google Form untuk mengevaluasi penilaian.
Nah, yang terakhir, kegiatan belajar ditutup dengan doa dan dipimpin oleh salah satu peserta didik. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pembacaan ataupun penjelasan materi kelompok kami, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.